Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan lembaga negara Indonesia dengan tema lembaga negara penunjang, persepsi, regulasi, dan implementasinya. Dan sehat ya semuanya. Setiap negara di dunia menempatkan konstitusi sebagai dokumen paling penting, dokumen hukum paling penting. Tidak hanya fungsi sebagai sinyal independensi suatu negara, tapi juga untuk menunjukkan jati diri sebuah bangsa pada dunia luar. Sebagai sumber hukum yang fundamental, sebuah konstitusi hanya harus memuat kesepakatan sosiopolitik antara pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan bagaimana mereka memandang masa depan bangsa dan kemudian mendesain secantik mungkin relasi antara kedaulatan rakyat dengan kewenangan lembaga-lembaga negara tanpa mengabaikan hak rakyatnya. Karena konstitusi suatu negara adalah dokumen buatan manusia yang paling powerful saat ini. Karena tidak hanya dapat memberikan jaminan perlindungan hak asasi bagi jutaan warga negara, namun juga memberi kekuasaan yang pada orang biasa. Dan dia juga sanggup untuk mengangkas kekuasaan raja yang absolut. Jadi kita tahu zaman dulu kan di era klasik raja cuma sendirian dia untuk melintas suatu negara tanpa ada pengawasan, tanpa ada oversight dari DPR atau dari parlemen. Jadi zaman dulu tuh kekuasaan raja absolut ya. Sejak dengan konstitusi kemudian bergeser tuh antara raja yang absolut sekarang menjadi monarki konstitusional. Kita kerajaan tapi ada konstitusi yang berlaksana dan betul-betul ditaati oleh warganya dan penguasa juga. Nah itu model monarki namanya. Konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berjalan pada waktu pembentukannya. Case-Ware. Beberapa Case-Ware ini sering dikutip oleh Prof. Mahfud dulu. Dia bilang konstitusi adalah resultante dari berbagai kekuatan politik dan ekonomi sosial yang berjalan pada waktu pembentukannya. Jadi hakim konstitusi dalam memberikan penafsiran satu teks norma dalam undang-undang, dia akan melihat bagaimana rumusan norma konstitusi saat itu dibentuk. Ini jadi petunjuk untuk ada jalan intent ya. Nah, kita menuju ke belakang lagi ya. Zaman era klasik zaman dulu kan 1990 bayangin ya. 1990 John Locke menulis Two Treatises on Civil Government. Dia bilang ada 3 pilar kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, dan executive power. Eksekutif menjalankan undang-undang, legislatif membentuk undang-undang, dan executive power ini kekuasaan yang digunakan untuk menjaga teritori dari kekuatan asingnya, kekuatan musuh. Locke memasukkan judicial power di dalam executive power. Jadi ya baru gambaran zaman klasik itu lah. Raja menetapkan pajak sekian untuk keluarganya. Terus kemudian siapapun yang nggak bayar pajak malah bakal dieksekusi langsung oleh raja. Kemudian 50 tahun kemudian kira-kira ya, ada namanya Baron de Montesquieu. Dia merumuskan seharusnya negara itu bukan executive, legislative, dan legislative power, tapi executive, legislative, dan judicial power. Makanya dia kan hakim dulu ya. Dia katakan bahwa judicial power itu harus independen dari cabang kekuasaan negara yang lainnya. It cannot be interfered by any other branches. If judicial power is not separated from executive and legislative power, the judiciary may further exercise the executive abuse of power. Ini penting. Judicial power harus jadi satu pilar yang besar dari cabang kekuasaan lainnya.
Nah, ini kita baru masuk ke OZP negara. Kelsen menguraikan bahwa whoever fulfill a function determined by legal order is an organ. Whoever fulfills a function determined by legal order is an organ. Jadi organ negara tidak terlalu berbentuk organik, tapi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut sebagai organ. Soal fungsinya itu bersifat menciptakan norma dan nyana norma. Non creating or norm applying function ya. Kelsen juga menyatakan bahwa semua organ yang menjalankan fungsi law creating and law applying function adalah merupakan organ atau lembaga negara. Dia mencontohkan seorang individu ya. Seorang warga negara yang sedang berada dalam keadaan menjalankan suatu ketentuan undang-undang pengertian luas. Dia bilang kalau warga negara pergi ke bilik suara untuk melaksanakan kewajiban dari undang-undangnya, maka dia bisa disebut sebagai organ juga. Misalnya satu ya, ini organ negara atau organ tunggal. Jelinek menyebut bahwa states as an organization of dignity or gezag organisasi is the structure of state organs in maintaining its order and preventing anarchy. Jelinek menyebut ada dua organ negara tuh, ultimate organ, unmitable organ atau middlebar organ. Unmitable organ itu statement organs. Apa itu statement organs? Statement organs itu ya misalnya kalau nggak dulu nggak rame, kalau nggak dulu nggak jadi sebuah negara jadinya. Jadi ini kan era modern sekarang ya. Ada parlemen, harus ada presidensi, harus ada Supreme Court. Sebenarnya presidensi kan bisa juga relatif ya, kalau di negara-negara kerajaan kan nggak ada presidensi. Tapi ya paling kurang ada 3 cabang kekuasaan negara yang disebutkan oleh Kentucky. Statement organ. Sementara middlebar organ adalah state agencies. Jimli dalam bukunya Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi menyatakan bahwa lembaga tingkat pertama adalah lembaga yang nama dan kewenangannya disebutkan dalam konstitusi. Lembaga tingkat 2 itu lembaga yang bentuk berdasarkan undang-undang, dengan kata lain sumber kewenangannya berasal dari pembentuk undang-undang. Yang 3, lembaga-lembaga yang sumber kewenangannya murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan. Kemudian melihat lembaga tingkat keempat, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Nah, menurut Prof. Jimli, beliau itu tidak membedakan antara lembaga pemerintah dan lembaga negara. Ya kan, kalau dia masih menggunakan APBN ya itu lembaga negara dibilang. Lembaga dengan kategori yang terakhir ini boleh jadi eksistensi lembaganya dibentuk berdasarkan perpres, namun SK pengangkatan jabatannya bisa jadi juga dilakukan berdasarkan SK menteri. Masalahnya kan juga lembaga daerah yang dibentuk undang-undang dasar dari Pemda misalnya kan, bukan undang-undang dasar itu. Undang-undang, ada juga undang-undang Pemda, PP, Perpres, Perda, Pergub, Perbub, Perwali, atau peraturan dari lembaga masing-masing di tingkat pusat. Misalnya KPUD misalnya kan. KPUD itu menjalankan fungsinya dan peranannya itu sesuai dengan perintah dari KPU pusat. Ini coba lihat nih ya. Kemudian dari Mukti Fajar. Mukti Fajar ini mantan hakim MK juga. Dia bilang penafsiran luas dari suatu lembaga negara sehingga mencakup sebuah lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebutkan dan atau tercantum dalam undang-undang dasar.
yang luas. Benar-benar dia tuh yang hanya membatasi apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Cuma 6 tuh. MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, dan DPA ya. Dan pengertian sempit. Penafsiran sempit ini penafsiran yang merujuk pada secara implisit dari ketentuan pasal 67 Undang-Undang MK. Ini kira-kira begini ya. Dan di PMK nih, peraturan MK nomor 8 tahun 2006 menentukan bahwa negara yang dapat menjadi pemohon dan atau pemohon dalam segala sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara adalah DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemda, atau lembaga negara lain yang kewenangannya disebutkan oleh Undang-Undang Dasar. Ini jawabannya untuk sengketa kewenangan lembaga negara karena tidak dapat menjadi pihak baik sebagai pemohon maupun pemohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan. Dan ini hasil dari permohonan uji materi yang diajukan oleh 31 Hakim Agung yang sesungguhnya dianggap sengketa kewenangan lembaga negara. Ini pengujian undang-undang itu menjadi pintu masuk bagi apapun. Ini sengketa kewenangan lembaga negara sebetulnya terkait dan MA menggunakan pengujian undang-undang sebagai pintu masuknya. Dan juga konstitusi komplain. Konstitusi komplain itu kan gugatan warga terhadap executive action ya. Itu ya beberapa kali MK menerima pengaduan pengujian undang-undang tapi sudah isinya itu sengketa kewenangan negara. Kita balik lagi perspektif ya. Ya, berasal dari mana sih Seattle Genesis itu? Berawal dari identification di USA tahun 88 dengan terbentuknya Interstate Commission yang kemudian menurut Scott disebut sebagai FIRA, Federal Independent Regulatory Agencies. Kemudian FIRA model diikuti dengan terbentuknya Federal Telecommunication Commission tahun 1934. Jaraknya lumayan lama ya. Implementasi model FIRA ini juga menularkan negara lain seperti UK pada tahun 1980-an. Serta juga Indonesia sejak reformasi. Saat ini model FIRA dikenal luas dengan istilah lain seperti Statutory Agencies, Self-Regulatory Agencies, Independent Supervisory Bodies, or Bodies of Mixed Function. Ini di antara sebutan-sebutan untuk mewakili lembaga tunjang. Ada Quangus, Quasi Autonomous Non-Governmental Organization. NGO dong berarti, LSM bukan. Dan non-governmental organization itu lembaga negara yang di luar pemerintahan. Ini kenapa lembaga negara yang bisa jadi marak sekali? Nilai awalnya itu ada abuse of power dan dugaan korupsi yang berkelindan di lingkungan lembaga negara secara masif. Akibatnya hilanglah pelayanan publik dan krisis legitimasi. Cuma hasilnya tuntutan untuk membentuk lembaga negara baru, more independent institution muncul kembali. Dan menjadikan yang menandai transisi Indonesia menjadi demokrasi. Lembaga negara sebelum amandemen ya, simbol sekali. Dan paling tinggi DPR, Presiden, MA, BPK, DPA. Ini identifikasi dari Prof. Jimli ya. 35 subjek jabatan atau sumber hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan bagian lembaga atau organ negara luas. Jimli menyebut bahwa ada 35 subjek hukum yang disebut dalam kita.
Tapi ada beberapa yang redundancy sebenarnya nih. Dari TNI ya. TNI kan dari angkatan laut, ada yang dan AU ini dengan sebutan lagi depannya. Kalau ada sama tentara nasional Indonesia. Yang lain contohnya ada juga menteri ya. Ada Menteri Tiopirat, Menlu, Mendagri, dan Menhan sebagai secara bersama dan kolektif untuk melakukan fungsi presiden apabila beliau dan wakilnya mengangkat secara bersamaan. Ini maksudnya ini jatuh jadi patokan. Mana siapa amandemen banyak banget ya. Ini legislatif ya. Judicial, ini eksekutif. Legislatifnya di bawahnya kan ada yang ada underball lembaga manapun. DPRD mana? DPRD kan bukan di sini. Nama DPR. Ini karena pertama dia bagian dari pemerintahan daerah. Lalu dia pernah di perdebatan soal apa? Dia bagian dari pemerintahan daerah atau ke parlemen. Kalau ke parlemen kan jadi ujungnya kayak negara bagian. Nah, nggak ada lembaga negara penunjang di bawah MPR, DPR, dan DPD. Mungkin juga dengan MA dan MK. Nggak ada nih. Walaupun ini lingkungan pendata umum agama dan militer dan tun ini bukan pembagian wilayah pusat dan daerah ya. Kalau pembagian pusat dan daerah ada PN dan PT. Ya, apakah itu institusi sendiri atau bagian dari MA? Bagian dari MA. Ini komisi judisial salah sebenarnya. Ini komisi judisial tuh dia nggak menjalankan fungsi judisial sebenarnya. Ini komisi yang dibentuk di area judisial untuk melakukan pengawasan dari hakim. Nah, jadi di sini kosong, di sini kosong. Sini banyak banget yang jibun ya. Di arena eksekutif ya. Presiden Wapres, Menteri Negara, Dewan Pertimbangan, TNI Polri, Presiden BKPU, pemerintah provinsi juga bagian dari eksekutif. Jadi kesimpulannya, negara bantu itu maraknya di DPR. Nah, gitu. Karena pesan eksekutif luas sekali, sangat luas. Bahkan untuk Indonesia, Indonesia itu paling powerful di muka bumi. Jadi dia tidak hanya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara sekaligus di Indonesia, tapi juga dia bisa membentuk, dia bisa melakukan panjang undang-undang yang dibahas oleh DPR, undang-undang pemerintah. Kalau Kongres Amerika kan dia hanya bisa menerima RUU dari Kongres dan langsung datangnya itu menolak veto aja. Dia nggak bisa ikut terlibat dalam proses pembahasan undang-undangnya. Satu itu, yang kedua, Presiden Indonesia lebih powerful karena kita NKRI dan kita negara kesatuan Indonesia. Beda dengan federal state. Kalau federal state dia nggak pusing memikirkan negara-negara bagian karena udah diurus oleh mereka, oleh institusi yang ada sana ya, negara bagian. Nah, ini. Bagian negara independen.
Presiden sebagai pimpinan tertinggi nasional yang memegang kekuasaan administrasi negara tetap memiliki kewenangan untuk menentukan dan memastikan berlangsungnya national policy dan to state, however, Profesor Law dari Georgetown University, dia bilang bahwa pemberian kewenangan eksekutif pada lembaga negara independen yang dilakukan oleh legislatif melalui pembentukan undang-undang justru jadi inkonstitusional. Ini didasarkan secara umum bagi kita. Mereka maksudnya. Tapi kewenangan tersebut harus dikaitkan dengan proses dan mekanisme pembentukan undang-undang. Dan mereka bisa jadi inkonstitusional untuk bentuk lembaga eksekutif lewat pembentukan undang-undang. Karena di Amerika itu berlaku seperti power dalam proses legislasi. Dalam hal ini, Kongres menjadi satu-satunya institusi yang membentuk undang-undang. Namun keterlibatan eksekutif hanya ada di ujungnya saja, yaitu ketika Presiden memveto untuk menolak satu undang-undang yang sudah disepakati oleh Kongres. Kemudian Indonesia, Pasal 22 itu menyatakan bahwa setiap undang-undang harus dapat sesuai bersama antara pemerintah dan DPR. Pemerintah Indonesia yang mendapat kerjasama legislatif dalam undang-undang, karena setiap kata yang termaktub dalam undang-undang sudah atas persetujuan dari kedua sisi institusi ini. Function of state institution yang teridentifikasi ada 5 ya fungsi dari lembaga negara. Function, legislative function, judicial function, oversight function, dan audit function. Nah, ini nanti kita cocokkan lagi lembaga negara mana yang kemudian fungsi ini. Indikatornya ini. And more independent, most of independent state institutions are established mainly in executive arena, with the authority to execute law and create regulations, whether it's delegated directly or indirectly by legislation. Jadi kebanyakan lembaga itu berada di executive arena. Yang punya kewenangan untuk menginstruksi hukum atau perundangan dan membentuk regulasi, whether it's regulated directly or indirectly by legislation. Maupun some of them maintain their duties as his function station as the combination of executive and legislative. And there's also institutions which play all three functions altogether, such as KPU. KPPU itu kan dia menjalankan undang-undang yang usaha ya. Terus dia itu dalam menjalankan undang-undang persaingan usaha dia dia melaksanakan fungsi legislatif ketika dia membentuk pedoman. Pedomannya harus ditaati oleh pelaku usaha. Terus kemudian kalau misalnya ada yang melanggar pedoman itu langsung divonis maka KPPU juga. Jadi dia melakukan fungsi legislatif, judicial sekaligus. Dan putusannya itu mengikat KPPU ini jadi lembaga peradilan juga karena dia bisa menentukan vonis. Ya, negara berdasarkan ya negara ini yang diakui oleh perkembangan ya. Menteri dan jabatan sehat menteri, perwakilan RI yang berdasarkan sebagai
besar luar biasa. Gubernur juga masuk ke Jawa Tengah. Yang ada dipilih enggak? Yang dipilih enggak? Jawa Tengah. Bupati wali kota Jawa Tengah. Wakil bupati wakil wali kota Jawa Tengah. Ya, Komnas HAM dan masuk ke Jawa Tengah. Channel. Ini ada satu cerita waktu perempuan Komnas HAM kemana gitu ya, pesawat yang sekjennya di kelas bisnis, yang komisioner di kelas ekonomi. Dengan pejabat negara dimaksud dalam hal tertentu disebutkan lagi, misalnya dengan aturan khusus tentang izin kampanye yang diatur secara khusus proses izinnya, diantaranya adalah presiden, wapres, menteri dan jabat tiga menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan kota selama wali kotanya. Jadi nggak semua pejabat dilarang kampanye. Jadi walaupun yang kampanye mereka harus mengajukan cuti ya. Ini LPND, Lembaga Pemilihan Non Departemen. Dalam Indonesia, pemerintahan pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden, dan yang berada di bawah dan tanggung jawab presiden langsung. Plan, Anre, BKN, Bapusnas, Bappenas, Bapeda, BPS, Badan Usaha Statistik, Organisasi Nasionalnya masuk. Kemudian Badan Pengawas Ketenaga Nuklir. Ini udah masuk ke gubernur ya. Nathan. Bin, Sanik. Ini semua adalah lembaga pemerintahan menurutnya ya. Atau disebut executive agencies. Lembaga negara misalnya. Ini NS, jadi itu ini memperkenalkan institusi lembaga negara penunjang sebagai LNS, lembaga non struktural. Ini dari Menpan ya. Menpan ada 102 lembaga non struktural. Itu lembaga yang dibentuk melalui perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah yang dapat melibatkan unsur pemerintah, swasta dan negara. Karena tidak diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara, namun dalam Undang-Undang Penyelenggara Negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Demikian dimaksud melahirkan berbagai macam varian LNS. Ini tadi kan diusulkan oleh Prof. Yunde ya, ada lembaga tingkat 3, tingkat pertama, tingkat 2 gitu. Melihat dari source of power-nya dan sumber pembentukan institusi tadi itu berasal dari Undang-Undang Dasar atau dari Undang-Undang legislation. Jadi yang disebutkan dalam konstitusi hanya beberapa saja sebenarnya.
Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KI, BI, dan KPU. Bahkan KPU menggunakan secara samar ya. Terus itu mengandung BI gitu, BI sebutan bank sentral di dalam negeri. Nah, kemudian ada juga SDG, lembaga negara yang untuk undang-undang KPK misalnya, PJK, Ombudsman, PSH, dan Komnas HAM dan seterusnya. Nah, dia yang untuk monetisasi saham migas, BNN, BNPT, Penas. Ini disebut sebagai government institution. Sementara ini yang berundang-undang sesuai dengan negara. However, we still have a problem with consequences. Atau institution established through undang-undang can be recognized as a state institution. Some of them are also mentioned as government institution or pemerintah. As a term acknowledged by the Menpan. What's still getting on this news and it's referring to all solution and the sort of government should refer to essentially. While the state institutions usually have a freedom to design their own institution, but still need a specified presidential decree to legalize the organization of the apparatus. Ya, semua lembaga pemerintahan itu merefer ke Kepres ya, ke Kepres. While citizen ya, meskipun lembaga tersebut sebagai lembaga independen, they're free to design their own institution, still they need presidential decree. Untuk menganggarnya misalnya juga lewat Kepres ya. Nah, ini adalah hukumnya. Kepres nomor 103 tahun 2001. Ini sebagaimana telah diubah berkali-kali sampai udah ke-8 sekarang ya. Kan 2015 pula. Dengan cara mengidentifikasi lembaga independen bukan. Cara paling mudah adalah dengan melihat bagaimana pengisian jabatan dari pejabat publik. Apakah diangkat langsung oleh kepala pemerintahan atau perlu konsen dari parlemen. Yang pertama, maka lembaga tersebut bisa dipastikan sebagai eksigensis dalam lembaga pemerintahan. Jika berlaku yang kedua, maka ia adalah salah satu dari institusi atau negara. Yang lain juga bisa juga dilihat dari bagaimana negara mengalokasikan anggaran untuk lembaga tersebut. Yang masih dilihat pada pemerintahan tertentu, maka menjadi ia bukan lembaga negara independen. Sayangnya untuk yang satu ini Indonesia belum konsisten. KPI misalnya disebut undang-undang KPI adalah lembaga independen. Tapi anggarannya masih dilihat di Kominfo. Untuk menentukan satu eksigensis mana independen bukan. Kalau dinominasikan oleh parlemen mengikut mayoritas dari parlemen,
dan finally elected by presiden itu salah satu ciri dari lembaga negara independen. Walaupun directly by the presiden itu lembaga pemerintah. Ini ASN to membership ya. Cara memilih komisionernya. Cara memilih pimpinannya ya. Berapa nih? By presiden from those nominated by the parliament ya bisa. Ada juga yang elected by parliament from those nominated by the branch national president. Ini banyak banget ya. Negara menurut lembaga negara 112 agencies. Kemenpan RB 102, Aman Sastra 82, Kementerian Sekap 102. Di antaranya ada BANI ya, Badan Administrasi Nasional Indonesia, Badan Administrasi Persamaan Indonesia, Badan Nasional Sertifikasi Komunikasi, dan pastinya. Yang kemarin dan BPPN, Badan Federasi dan Informasi ASN dan NIAS, RR, KP4, KP3R, KP4 memang SB pertama ya. KP3R. Terus ini Jokowi pada periode pertama sudah membubarkan 23 lembaga non-struktural. Dan pada periode kedua sejauh ini sudah 10 lembaga non-struktural yang dibubarkan sejak awal Desember 2020. Disebutkan oleh media lembaga negara dibubarkan oleh Jokowi, Presiden hingga BRTI. 3 lembaga negara dibubarkan oleh Jokowi. Ini keliru penyebutan di media ya. Ini bukan lembaga negara, tapi lembaga pemerintahan. Current problems with Indonesia. Jumlah state agencies di Indonesia sudah terlalu banyak. Bahkan ada kelasnya bagi sebagian terdapat overlapping kewenangan dan fungsi baik di antara state agencies maupun antara state agencies dan itu diperlukan adanya pembaharan atau pengembangan data. Perlu ada simplifikasi dengan melakukan clustering beberapa agencies. Silakan oversight agencies pengawasan ya. Dan melakukan adalah beberapa lembaga yang oversight, DKY, Ombudsman, Kompolnas, dan Komisi Kejaksaan dilebur dari satu institusi, sehingga KY dapat berfungsi sebagai institusi pengawas hakim dan semua law enforcement agencies. Demikian pula dengan Komnas HAM dan Komnas Anak. Komnas Anak dan Komnas Perempuan bisa dilebur dalam institusi Komnas HAM. Karena dengan Komnas Hak Asasi Manusia dan Komnas Anak dan Komnas Perempuan seolah anak dan perempuan itu manusia gitu ya. Khusus untuk majelis etik ya publik bisa diperankan oleh DKPP hanya saja namanya harus diganti dari DKPP Dewan Kehormatan Pimpinan menjadi Dewan Kehormatan Pimpinan Publik. Ya ada yang perlu amandemen undang-undang dasar untuk melaksanakannya, ini yang namanya butuh lewat amandemen undang-undang aja. Setidaknya 2 yang terakhir ini cukup dengan perubahan undang-undang aja. Nah, selesai. Oke, begitu saja dan kita pada hari ini. Pesan saya, jadilah aktivis ya.
Sini aktivis. Jangan datang kuliah pulang doang. Pesan moral terakhir ya. Karena ini kan sesi terakhir di kuliah negara Indonesia. Ya, aktivis. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.